Umur udah 20-an, tapi kok masih jomblo aja ya? Sebel gak sih tiap kumpul bareng keluarga atau temen, pasti ada aja orang yang nanyain atau bahkan ngeledekin tentang pasangan. Mulai dari nanya kapan punya pacar, sampai ke nanya kapan mau sebar undangan, sampai ke ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, sama tetangga yang mungkin udah nikah, yang bahkan teman-teman kita aja sekarang mungkin sudah punya anak. Sebenarnya apa sih yang salah? Udah nyoba segala cara dan segala tempat, udah nyoba Tinder juga bahkan, tapi kok kagak works terus. Apa sih yang salah dalam mindset atau dalam perilaku kita gitu? Kenapa kita tuh jomblo terus? Apa sih yang bisa dilakuin biar bisa sukses nyari gebetan? Well, stay tune sampai habis biar lo bisa dapat jawabannya. Perkenalkan, ini adalah karyawan di 1% yang sekarang mau sharing-sharing pengalamannya dalam mencari pasangan. Kenal dulu ya, namaku Galuh. Saat ini usianya 25 tahun. Sekarang sebagai UX Researcher di platform konsultasinya 1%. Oke, kalau buat nyari calon pasangan di tempat kerja, sebenarnya kalau dari personally aku nggak pro ke sana sih gitu. Karena kayak emang selama ini belum ada niatan untuk nyari pasangan dari tempat kerja gitu. Selain pertimbangannya karena takut nggak bisa misahin kehidupan personal dan profesional gitu. Dan juga banyak takutnya ya, takut ini aja sih nggak ada jeda atau jarak sama pasangan juga nantinya gitu kayak oh berarti kalau misalkan kerja sama dia personal sama dia juga jadi kayak kurang fun nggak sih, nggak tahu sih gitu. Tapi kalau untuk pertimbangannya lebih ke sana tadi sih gitu. Jadi sementara ini belum pernah sih ada niatan buat nyari pasangan dari tempat kerja gitu. Kalau untuk dari pertemanan juga selama ini belum ada kisah suksesnya gitu ya, karena kalau dari pengalaman sebelumnya sama-sama bertepuk sebelah tangan gitu, tapi intinya kayak dari pihak akunya atau pihak sananya lah gitu ya, yang one way gitu perasaannya gitu ya. Jadi kalau ceritanya gimana mah kayaknya lebih ke timing aja ya gitu kayaknya, karena kalau dari pertemanan kan ya udah pas kebetulan ketemu gitu terus kayak oh kayak ada ketertarikan gitu, tapi kalaupun ujung-ujungnya nggak lanjut kemana-mana gitu ya, jadi kayak belum ada yang cocok aja gitu kayaknya kalau dari pertemanan juga. Sebenarnya kalau untuk sekarang kan kita nggak nambah-nambah teman lagi gitu kan, jadi kayak ya udah nih orangnya mah itu aja gitu kan, dan kita kayak ya udah tahu gitu mereka sifatnya gimana lah, atau mungkin kayak bahkan topik pembicaraan yang kita bawa ke mereka juga udah tahu lah gitu kan biasanya. Jadi nggak ada, kalau aku kayak kalau dari awal emang udah nggak tertarik ke romance kayaknya udah enggak gitu, jadi nggak, kayaknya kecil kemungkinan buat convert gitu ya dari teman ke pasangan gitu. Kalau ngeliat orang bisa aja gitu ya terjadi gitu kan, kayak misalnya kayak dari teman terus jadi pacar, atau bahkan ada filmnya ya teman tapi menikah gitu kan. Cuma kalau di case aku kayaknya agak kurang gitu, karena biasanya sih kayak maksudnya untuk mengira-ngira gitu kayak ini kira-kira bisa nggak sih jadi pasangan atau kayak ada romantic interest lah, at least itu kayak udah dari awal gitu kan. Jadi kalau misalkan emang dari awal nggak ada ke arah sana kayaknya agak susah sih buat convert gitu ya, kayak dari teman terus jadi pasangan gitu kayaknya agak susah. Ada sih beberapa komunitas yang diikuti, cuma bukan kayak buat tujuannya buat nyari pasangan banget sih gitu. Kayak ya udah lebih ke yang penting ada kegiatan atau kayak ada memperluas network juga lah kayak gitu sih. Jadi kalau untuk yang dari komunitas terus tiba-tiba kenalan gitu, apalagi untuk yang kayak ke arah pasangan gitu selama ini juga belum belum ada sih gitu. Dan kalau untuk mau diniatin banget juga kayaknya apa ya, udah sibuk juga, udah sibuk kerja gitu. Kalau mau misal mau nambah kegiatan lagi gitu ya, atau kayak mau nambah komunitas lagi gitu. Iya, dari ngobrol aja tuh sebenarnya udah susah gitu, dan setelah itu buat kayak misal udah cocok nih, udah kayak ya udah ngobrolnya asik gitu di chat. Nah, pas ngajak ketemu juga itu challenge lagi gitu kan, kayak kadang ada yang apa kayaknya nih nggak terlalu berminat nih buat diajak ketemu atau gimana gitu. Jadi kayak gugur lagi di situ kan gitu, atau kayak kalaupun udah ketemu kadang tuh orang kalau di asli maksudnya ketemu langsung sama di chat kan suka beda juga ya gitu, maksudnya kesannya vibe-nya apa segala macam gitu. Jadi kayak itu cukup challenging juga sih gitu. Jadi kayak cukup panjang lah ya gitu proses kenalannya gitu, dari awal bahkan dari match juga udah challenging gitu, terus habis itu ngajak ngobrolnya juga, terus pas ketemu juga jadi banyak yang perlu dipelajari kali ya dari orangnya gitu, dari kandidatnya gitu nanti.
sifat atau mungkin kayak vibe-nya orang ketemu asli sama pas di chat beda, itu kayak ada case yang baik dan buruknya gitu ya. Maksudnya kayak oh ternyata sebelumnya dia di chat biasa aja tapi pas ketemu langsung kayak lebih asik gitu kan jatuhnya. Terus kalaupun sebaliknya juga ada gitu yang kayak oh kayak kemarin di chat lancar-lancar aja nih ngobrolnya tapi pas ketemu langsung kok rada apa ya, kayak gak sefrekuensi aja gitu. Atau kalau untuk red flag atau turn off gitu enggak juga sih gitu, kayaknya emang kayak gak sefrekuensi aja gitu ya pas ketemu langsung jadinya. Dari pengalamannya kita bisa belajar ya, kalau misalnya dinamika nyari pasangan tuh unik sebenarnya dan terkadang nyebelin juga. Mau nyari dimanapun, mulai dari tempat kerja, susah. Takut ngerusak profesionalitas, takut jadi awkward juga. Dan ya ada istilah juga ya, don't shit where you eat. Mau nyari di circle, masih banyak yang gak cocok. Mungkin juga gak sesuai standarnya sama kita. Mau nyari dari orang random dan lingkungan baru, ya secara offline misalnya kagak ada waktu juga. Dan that's why karena keresahan ini, akhirnya banyak orang yang beralih pakai Tinder buat nyari jodoh. Tapi pertanyaannya, apakah Tinder ini works? Well, karena berbagai macam alasan, banyak orang pun akhirnya nyerah gitu ya buat nyari pasangan lewat Tinder. Padahal di sisi lain banyak juga kok cerita-cerita orang yang bisa dapat pasangan. Temen gue juga ada yang mau nikah lewat Tinder, ada juga yang udah pacaran lama lewat Tinder, bahkan sampai sudah punya anak atau nikah. Ya lu bisa lihatlah banyak cerita-ceritanya di Twitter atau dimanapun, dimana orang bisa ketemu di dating app terus jadi langgeng sampai bertahun-tahun. Pertanyaannya, kenapa lu masih jomblo juga? Kenapa lu masih gagal dalam mencari pasangan lewat Tinder? Gue bakal bahas di section selanjutnya. Kenapa sih kita susah berhasil kalau misalnya kita pakai Tinder? Ada beberapa alasan, dan beberapa alasan ini gue kumpulin dari berbagai macam riset dan analisis yang 1% lakuin. Dan kalau misalnya lu mau baca risetnya lebih lanjut, lu bisa cek description box. Oke? Jadi alasan pertama kenapa lu selalu jomblo adalah lu lebih fokus ke nyinyirin orang lain dibandingkan upgrade kualitas diri. Dan seringkali kita tuh sibuk nyari pasangan yang ibaratnya dalam tanda kutip speknya oke gitu. Sampai kita lupa buat nilai apakah kita juga udah punya spek yang oke buat calon gebetan. Kenapa sih ini jadi penting? Well ya karena ada salah satu riset yang ngejelasin kalau kita mau nge-attract orang yang mungkin ya di level tertentu gitu, ya kita harus pastiin bahwa dia tuh selevel sama kita. Kalau kita kagak improve kualitas diri kita sekarang, kagak improve profile kita misalnya di Tinder, kagak improve social skill kita. Nah jadi kalau kita nggak melakukan itu semua, susah kalau bikin orang tertarik sama lu gitu. Ya orang lu nya di situ-situ aja. Jadi jangan lupa untuk upgrade kualitas diri. Yang kedua, ini juga penting nih, kurang self knowledge gitu. Jadi di beberapa kasus, kenapa kita nggak pernah upgrade diri? Karena kita kagak tahu sebenarnya diri kita tuh ada di level mana, dan kita kagak tahu bahwa kita tuh butuh apa dari pasangan. Kita tuh kagak tahu kenapa kita nyari pasangan sekarang. Apa sih yang jadi kebutuhan kita? Apa mungkin kebutuhan calon pasangan kita ke kita nanti? Dan ini juga alasan kenapa banyak orang kejebak di toxic relationship sih ya. Salah satu alasannya adalah ya karena attachment mereka kurang oke sih. Ada yang attachment stylenya avoidance gitu ya. Jadi tiap ada yang deketin selalu kabur. Ada juga yang anxious, kayak misalnya meskipun toxic dikejar-kejar terus gitu. Nah ini udah pernah gue bahas sebelum-sebelumnya di IG juga udah. Kalau lo penasaran attachment style lo apa, nanti abis lo tonton video ini lo bisa coba tes di website kita 1%.net gratis by the way. Nah yang ketiga, udah nemu tapi kurang cocok. Jadi mungkin di sini bisa jadi lo udah nemu kali ya, tapi mungkin lo ngerasa bahwa standarnya nggak sesuai, atau mungkin standarnya udah sesuai tapi ternyata attitude-nya kurang cocok. Nah kalau ini mungkin nggak sepenuhnya buruk ya, karena gini, mungkin kalau lo ketemu di Tinder gitu ya, orang-orang yang seperti ini yang kurang cocok dengan lo, sebenarnya nggak masalah sih. Maksudnya dari yang romance jadi ke pertemanan aja gitu. Jadi Tinder ini sebenarnya kalau lo ngerasa nggak cocok, ya udah lo temenan aja sama si cowok atau cewek itu. Kenapa? Karena ya biar lo bisa dapat perspektif dari orang dengan latar belakang berbeda dari lu. Nah dan kebetulan di Tinder juga ada fitur yang namanya relationship indent. Jadi ini tuh fitur yang mana lu tuh bisa nentuin sebenarnya. Kalau lu ragu nyari romance di sini, masih ragu nih misalnya, lu bisa download aplikasinya aja dulu untuk ngobrol dan nyari temen. Jadi lu bisa ngeset tujuannya entah nyari temen atau nyari pasangan. So ini bisa lebih jelas dan bisa ngelatih lu juga untuk ngobrol. Nah ada juga problem keempat nih. Ini menurut gua problem yang paling klise gitu ya, yaitu adalah kurang menjual diri, kurang personal branding.
Jadi bisa jadi masalahnya tuh bukan di kualitas diri lo gitu. Mungkin lo udah oke gitu ya. Mungkin lo udah cakep lah, terus pekerjaannya oke, terus juga lo asik kalau diajak ngobrol. Tapi bisa jadi lo kurang mempromosikan diri lo aja, alias profil lo mungkin nggak bagus-bagus banget gitu ya. Yang akhirnya bikin orang-orang di Tinder kagak tahu tuh hal apa yang menarik dalam diri lo. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang harus kita lakuin? Gimana sih solusinya? Well, kita bahas di section selanjutnya. Ada beberapa hal yang bisa lo lakuin buat ningkatin peluang sukses lo buat nyari pasangan di Tinder. Pertama, jangan lupa untuk upgrade diri. Kurang-kurangin ngeluh, kurang-kurangin ngejudge profil-profil apa yang lo temuin. Apapun judgementnya, entah itu jelek lah, alay, dan lain sebagainya. Bukan berarti ngeluh itu kagak boleh, tapi lo mesti bisa mengatur porsi ngeluh ini biar energinya bisa dialokasiin buat nyelesain masalah atau kendala yang lagi lo hadapin sekarang. Itu kan ngejomblo terus. Nah, itu lo fokus ke upgrade diri. Terus yang kedua, tingkatin self-knowledge lo. Self-knowledge di sini artinya lu berusaha buat kenal lebih dalam sama diri lu sendiri, aware sama perasaan, keyakinan, apa yang lo butuhin, apa yang lo mau. Lu coba tentuin juga kriteria diri lu tuh seperti apa, kira-kira cocok nggak nih sama target lu. Jadi lu bisa tuh, misalnya ya, kalau lu belum tahu MBTI lu bisa cek di 1% MBTI lu apa. Terus nanti lu mungkin bisa taruh tuh di profile, siapa tahu ada juga yang tertarik. Terus love language dan lain sebagainya, tes dulu aja. Siapa tahu itu akan bisa memuluskan lu, terutama tes-tes yang cukup valid sih, kayak attachment style. Jadi nanti lu bisa bikin profil lu lebih menarik dan lu juga tahu orang seperti apa yang lu mau dengan lu belajar psikologi tentang diri lu sendiri. Yang ketiga, nah ini buat lu yang belum pakai Tinder, saran gua terbukalah sama Tinder. Banyak orang yang mikir kalau kenalan lewat Tinder tuh hubungan yang dibangun jadi kurang berkualitas. Padahal enggak cuy. Sebenarnya tergantung gimana lu memandang ini. Ini kan alat ya, ini kan tools. Dan ini tools yang sebenarnya udah ngasih kemudahan akses yang menurut gua best deal banget sih. Bahkan lu bisa pakai secara gratis kan. Tinder tuh sekarang jadi dating apps dengan jumlah user terbanyak nomor 1 di dunia. Artinya lu bisa punya akses untuk kenalan sama orang-orang yang ada di sekitar lu. Jadi Tinder ini ngasih lu akses buat kenalan sama orang-orang itu yang lu mungkin nggak tahu kan orangnya kayak gimana. Siapa tahu cocok. Kalau nggak cocok, ya jadiin temen aja. Atau kalau nggak cocok banget ya udah cari lagi. Iya nggak sih? Jadi dengan lu memperbanyak jejaring lu nih, lu nanti bakal bisa tuh nemuin strategi yang lebih oke gitu ya, seiring berjalannya waktu buat bangun koneksi, buat nyari temen, sampai ke nyari pasangan. Nah yang keempat, saran gue sih ya, santuy aja. Gak usah buru-buru, gak apa-apa nyari pasangan. Jadi kayak ketika lu main Tinder, bisa jadi percobaan pertama tuh lu gak dapet pasangan gitu. Bisa jadi lu mungkin bakal ketemu sama orang yang kayaknya gak cocok-cocok banget. That's totally okay, karena ya namanya juga mencoba gitu ya. Gak apa-apa, jadiin temen aja gitu. Dari pertemanan, lu mungkin nanti bisa ya saling follow-followan dan chattingan terus di Tinder gitu ya, sampai mungkin nanti ketemuan gitu kan. Nah itu dijaga aja koneksinya sambil lu juga improve gitu. Jadi nggak usah buru-buru, nggak apa-apa, santai aja. Dan yang kelima, nah ini yang penting nih, ini teknis banget sebenarnya. Jangan lupa juga buat jual diri lo sendiri, terutama profile lu di Tinder gitu. Dunia tuh perlu tahu kualitas lu gitu ya. Lu juga perlu menunjukkan kualitas lu biar orang-orang bisa tertarik. Siapa tahu gitu kan. Dan kalau lu nggak tunjukin ya nggak akan di swipe kanan nggak sih. Jadi kayak jangan lupa aja bahwa lu juga harus berani menunjukkan diri lu. Nah itu ada 5 tips yang menurut gue bisa lo praktekin di Tinder ya. Menurut gue ini rekomendasi banget buat lo yang masih belum nyoba aplikasi Tinder. Download lah sekarang. Coba-coba dulu aja berbagai macam fiturnya, bikin profilnya, iseng-iseng nyari temen. Ya itu bakal bisa ngebantu lo sih menurut gue. Well, at the end of the day, kalau sekarang lo bisa nonton video ini, ya berarti kan lo bisa punya akses internet ya, dan smartphone yang sebenarnya bisa ngebantuin lo buat improve kualitas hidup lo. Jangan lupa langsung download aja aplikasi Tinder di Google Play atau App Store. Dan buat lo juga yang sekarang nggak nyari pasangan misalnya, masih kayak fokus ke karir dulu bang, dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa kan, bisa dilatih dari sekarang. Biar nanti ketika udah ketemu orang yang tepat dimanapun itu, ya semoga aja secepatnya. Apalagi dengan teknologi ya, lewat Tinder, semoga aja nanti lu bisa siap gitu. Jadi jangan lupa dilatih juga ya social skill, kemampuan personal branding dari sekarang dengan lu pakai Tinder. Oke, akhir kata, well, gue Evander 100%, semoga ini bisa ngebantu menghilangkan kejombloan lu, dan semoga bisa membantu lu PDKT di berbagai macam hal, terutama di Tinder. Gue Evander 100%, well, thanks.